Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Aulia Fathana dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 1892041030. Baik, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan strategi PT Ultra Jaya Milk. Baik, sebelum kita membahas materi lebih lanjut tentang perencanaan strategi PT Ultra Jaya Milk, baiknya kita mengetahui sejarah perusahaan terlebih dahulu. Nah, pada tahun 1998, PT Ultra Jaya Milk Industry dimulai dari pabrik susu rumahan di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung, Indonesia, beralamat di Jalan Raya Cinere 131 Padalarang, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. PT Ultra Jaya melebarkan sayap bisnisnya menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin proses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Namun, seiring perkembangannya, dia juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buah Vita dan Gogo, serta memproduksi teh kotak, sari asam asli, dan sari kacang ijo. Nah, sejak tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo dibeli oleh PT Unilever Indonesia, sehingga PT Ultra Jaya Milk berfokus pada susu ultra saja. Nah, kini, hampir 90% total produksi PT Ultra Jaya Milk didistribusikan ke seluruh konsumen di seluruh pelosok Indonesia. Sementara kurang lebih 10% produksi PT Ultra Jaya Milk mengekspor ke beberapa negara di benua Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Amerika. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan strategi PT Ultra Jaya Milk. Nah, yang pertama yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan. Adapun visi dari PT Ultra Jaya Milk yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Nah, adapun misi dari PT Ultra Jaya Milk yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Nah, adapun tujuan dari PT Ultra Jaya Milk yaitu tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Nah, selanjutnya yaitu analisis lingkungan strategi. Analisis lingkungan strategi di sini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, di lingkungan eksternal ada dua, lingkungan umum dan lingkungan industri. Jadi kita lihat lingkungan umum. Lingkungan umum merupakan suatu lingkungan yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas yang terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, teknologi, serta demografi.
Nah, lingkungan yang kedua yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri menggunakan analisis matris SWOT menunjukkan alternatif strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu strength dapat dilihat dari segi pertumbuhan penjualan, keadaan distribusi, dan pangsa pasar, harga produk yang relatif kompetitif, SDM yang besar dan terlatih, loyalitas konsumen terhadap produknya, brand image, serta inovasi produk. Nah, dilihat dari weakness-nya, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, PT Ultra Jaya Milk Industri TBK memiliki kelemahan dalam penyediaan bahan baku yang kurang baik, biaya produksi yang tinggi, dan gangguan pada waktu produksi. Nah, yang kedua yaitu lingkungan internal. Sama tadi dengan lingkungan eksternal, kita juga menggunakan SWOT analysis. Nah, di sini dapat dilihat yaitu opportunities. Pada saat ini, PT Ultra Jaya Milk Industry masih memegang pangsa pasar produk minuman OHT yang dikemas dalam kemasan karton aseptik dengan menguasai lebih dari 50% market share. Dengan demikian, maka perusahaan tersebut mendapatkan peluang untuk terus meningkatkan keuntungan dan meningkatkan volume penjualan. Nah, dilihat dari trade, PT Ultra Jaya Milk Industry beroperasi dalam suatu lingkungan yang sangat kompetitif, sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry tersebut bersaing dengan sejumlah produsen dan pemasar produk-produk susu OHT dan DRTD domestik dan multinasional, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk iklan dan pemasaran, juga menghadapi persaingan dengan para pendatang baru yang memiliki fleksibilitas yang lebih dalam menanggapi perubahan dalam kondisi usaha dan ekonomi, serta pesaing produk hingga membuat inovasi baru terhadap produk yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya yaitu analisis formulasi strategi. Analisis formulasi strategi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu strategi bisnis. PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk menjual hasil produksinya ke seluruh pelosok di dalam negeri dengan cara penjualan langsung, direct selling, melalui pasar-pasar modern, modern trade, dan melalui penjualan tidak langsung, indirect selling. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi korporat. Sebagai perusahaan yang berorientasi pasar dan mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun yang ditunjang oleh tim pemasaran yang tangguh dan jaringan distribusi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, telah menjadikan perseroan memiliki daya saing yang kuat, sehingga persaingan dari perusahaan lain tidak terlalu mempengaruhi kegiatan perusahaan secara material. Nah, strategi yang ketiga yaitu strategi internasional. Dalam strategi internasionalnya, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk melakukan ekspor ke beberapa negara, tetapi fokus pada saat ini adalah pasar lokal. Pada tahun 1982, perusahaan memperoleh lisensi dari Kraft General Food Ltd di UK dengan memproduksi dengan memasarkan produk keju dengan merek dagang Kraft. Nah, yang keempat yaitu alisiensi strategi. Pada tahun 1994,
Kerjasama ini ditingkatkan dengan mendirikan perusahaan patungan PT Craft Ultra Jaya Indonesia setelah melakukan penawaran perdana di tahun 1090. Perseroan melakukan ekspansi dengan memasuki bidang industri susu kental manis, sweetened concentrate milk, di tahun 1994 dan susu bubuk powder milk di tahun 1995. Nah, selanjutnya yaitu analisis implementasi strategi. Analisis implementasi strategi PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk ada 4. Nah, yang pertama yaitu analisis corporate governance versus solution, yaitu sehubungan dengan tata kelola perusahaan. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola perseroan yang baik secara konsisten dan kesinambungan, serta terus berusaha menjadikannya sebagai landasan operasional. Prinsip dasar tata kelola perusahaan yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, terus diusahakan untuk dikembangkan dan diterapkan. Nah, yang kedua yaitu analisis struktur dan desain organisasi. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, PT Ultra Jaya Milk Industry mendesain struktur organisasinya dengan bentuk struktur fungsional, sehingga perusahaan lebih mengoptimalkan masing-masing fungsi organisasi dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar dan efektivitas perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu analisis kepemimpinan strategi. Pada saat ini, perusahaan masih memegang pangsa pasar produk minuman UHT yang dikemas dalam kemasan karton aseptik dengan menguasai lebih dari 55% market share. Nah, yang keempat yaitu pengendalian strategi. Dalam melaksanakan kegiatannya, internal audit dituntut untuk bertindak dan bersikap secara independen. Namun diharapkan dapat tetap berperan secara objektif dan profesional sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam penyempurnaan organisasi secara keseluruhan. Di perusahaan, fungsi ini berada di divisi internal audit. Nah, selanjutnya yaitu analisis pengendalian strategi. Analisis pengendalian strategi yaitu tingkat rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk adalah ROI, Return on Equity, and ROA, Return on Asset. ROE menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola model yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin tinggi return adalah semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai retained earning juga akan semakin besar. Sedangkan ROA yaitu menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. ROA atau ROA perusahaan dari tahun 2010, 2011, 2012 masing-masing adalah 9,5%, 6,27%, dan 17,74%. Dan ROE perusahaan dari tahun 2010 sampai 2012 masing-masing adalah 15,01%, 10,11%, dan 25,61%. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk
Ada 6, yaitu yang pertama menambahkan jaringan pemasaran luar dan dalam negeri dan meningkatkan kinerja jaringan distribusi. Nah, yang kedua, menjaga kualitas produk pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, penerapan harga yang kompetitif dalam setiap level jalur distribusi. Yang keempat, melakukan kegiatan iklan dan promosi yang lebih gencar dan efektif. Yang kelima, melakukan riset pemasaran produk yang efektif dan akurat. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.